Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Ahong Sipit, channel kebudayaan Madura. Oke, sekarang saya ada di kandang dari tim yang kemarin juara 1 di tingkat Kabupaten Pamekasan. Tepatnya di kandang dari tim Surya Loka. Mungkin tim ini jarang sekali diekspos oleh teman-teman YouTuber, makanya saya sekarang ada di sini. Kita akan berbincang-bincang ntar lagi dengan teman-teman yang ada di sini. Terutama misalnya di sini ada temen yang lawas di sini, biasanya ada Dimas. Kemarin atas nama Dimas. Oke, tidak usah terlalu banyak bicara, kita karena saking penasarannya saya akan tanya-tanya tentang tim Surya Loka ini. Oke, kita dengan Bapak siapa dulu? Kenalan dulu, Pak. Bapak ABD Hadi. Dengan Bapak ABD Hadi, panggilannya Don. Bapak ABD Hadi, tapi biasanya kalau di lapangan Dipanggil Don. dipanggil Dol. Iya. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Iqbal. Iqbal. Ah, kalau ini mungkin teman-teman kalau suka dengan kerapan sapi udah paham. Mas Dimas. Mas Dimas. Dan Mas yang satunya? Mas Agung. Mas Agung. Ah, kalau ini joki yang ada di sini. Ika. Dika. Oke, Mas Dul, Pak Dul ya. Saya panggilnya nggak apa-apa. Pak Dul, coba saya mungkin teman-teman banyak yang bertanya, Surya Loka itu kok bisa juara dan tembus, rahasianya apa gitu, Pak Dul? Oh, Mungkin iya. dari perawatan dulu. Ya sebenarnya Surya Loka itu turun pertama itu sering kalah. Sering kalah, Pak ya? Ya biasa namanya sapi, butuh perawatan kan gitu. Oke. Ya ujung-ujungnya sekarang kan kerap tahunan namanya. Kerap tahunan? Kerap kewedanan, ke apa itu? Bupaten, terus ke Piala Presiden. Ya alhamdulillah di Piala Kabupaten dapat juara 1. Ya Alhamdulillah. mungkin rahasianya ya enggak usah dibongkar itu. Oke. Rahasia sendiri gitu. Rahasia. Oke, karena setiap kandang pastinya ada rahasia perawatan untuk sapinya masing-masing ya, teman-teman. Jadinya itu rahasia dapur atau rahasia kandang lah. Katanya Pak Dul, sedikit cerita, nih Surya Loka dulunya adalah sama kayak teman-teman yang lain, sering kalah, tapi akhirnya karena berproses di tingkat kecamatan, kabupaten, langsung dia masuk ke Piala Presiden. Ya. Oke, Mas, sekarang gini, Mas, ke sampean. Coba sedikit ceritalah suka dukanya, misalnya kalau merawat sapi di sini, kalau bantu-bantu Pak Dul gimana? Ya suka karena sudah juara. Oke, suka karena sudah juara. Pastinya senang, Mas, kemarin ya? Senang, bahagia. Senang. Oke, dengan Dimas dulu, dengan Dimas. Perasaannya gimana kemarin, Mas? Senang lah ya pastinya. Gak bisa apa? Gak bisa ngomong apa-apa. Oh, nggak bisa bicara apa-apa, intinya alhamdulillah sudah masuk ke Piala Presiden. Iya. Dengan kalau sampean, Mas, gimana, Mas, kemarin, Mas? Ya bahagia. Bahagia banget ya di lapangan. Oke, bahagia banget. Intinya teman-teman di sini ya, gimana sih perasaan kalau orang menang itu pastinya seneng. Tim Surya Loka ini sapinya kecil, Pak ya? Ya kecil enggak pernah besar. Kecil, nggak pernah besar. Intinya sapinya 1 meter, nyampe nggak? Berapa meter? Sekarang yang juara kemarin tuh 1,3 meter. 1 meter Tiga. 3, kecil. Kalau untuk golongan yang masuk ke Piala Presiden ini kecil, Pak ya? Ya kecil. Kecil Paling banget. kecil mungkin ini. Paling kecil. Oke, gini. Dan kalau boleh saya tanya misalnya, asal mula Surya Loka ini namanya dari mana sih, Pak? Sedikit cerita lah, Pak. Ya dulu namanya sebenarnya bukan Surya Loka. Nama apa, Pak? Dulu kan namanya Jaring Kakap. Jaring kakap. Iya. Terus ada temen yang bilang coba dikasih nama Surya Loka, kayaknya bagus gitu. Oh. Ya terus sama saya dinamain Surya Loka. Terus saya punya sapi 2 pasang. Heeh. Dikerap di Padembau, dapat juara semua. Dapat juara semua. Iya, Setelah juara- ganti nama Iya, ya. juara 3 terus tuh. Juara Tapi 3 terus. setelah itu laku sapinya. Oh, Gitu, laku, iya. Pak ya. Sekarang ada di Jektor
Jektor ini Haji Imam. Haji Imam ya Bangkalan. Oke. Sapinya di sini mungkin kejutan karena sapinya nggak terlalu besar, teman-teman ya. Ya sedikit info dari Pak Dul. Dulu namanya Jaring Kakap sebelum Suryaloka. Tapi setelah ganti nama Suryaloka sudah mulai dikenal sama orang dan meledak sekarang. Meledak. Suryaloka itu meledak karena ya berhasil ngasih kejutan di 2020 ini. Di akhir 2020. Oke, Pak Dul, di sini saya misalnya sama teman-teman di YouTube itu bertanya-tanya kemarin karena sampean ngambil piala itu dengan Pak Mukri ya Ronggo. Ini kok gimana? Kok ada Pak Mukri di situ itu gimana, Pak? Coba kalau boleh sih, kalau boleh ceritakan ya. Sebenarnya dulu saya tidak mau juragan tuh. Karena saya dulu punya sapi sendiri. Oh. Sering itu orangnya baik, terus ya tidak apa-apa lah kayak saudara. Ya, saudara. Dia bilang saya mau beli sapi tapi kamu yang ngerawat, kalau bukan kamu saya tidak mau beli gitu. Karena saya bilang, "Duh, kamu kan udah banyak sapinya. Ndak, saya mau kamu ngerawat, saya mau beli." Ya udah beli satu. Ya terus beli satu, ternyata bukan beli satu. 2 pasang langsung datang ke sini. 2 pasang langsung. Iya, langsung. Loh, saya kaget. Loh, kok 2 pasang gitu. Ya sama saya dirawat gitu. Belinya kan mahal itu, Mas. Kasihan itu orangnya baik, Pak Mukri itu baik orangnya itu. Oke lah. Intinya sapi di sini ini anggaplah cabang ya, Pak? Iya, cabang. Tapi sekarang ini punya Pak Mukri semua. Punya Pak Mukri semua. Oh, berarti di sini ini sapi yang ada di sini ini teman-teman ya, itu punya Pak Mukri. Kalau kalian tahu, Mukri itu adalah bos dari Laskar Raden Ronggo Sukowati, Pak ya. Ya, tapi kalau di sini tidak usah diubah namanya itu. Oh, pokoknya kalau di sini, kalau udah masuk kandang sini, iya, tidak usah diubah, tetap Suryaloka. tetap Suryaloka ya intinya. Pokoknya kalau mau ditaruh di sini, nama itu Suryaloka gitu. Ya, pemilik tetap Bapak Mukri atau Nisar Perdana itu. Nisar Perdana, Dimas lah. Kalau kemarin kan Dimas, Pak ya. Dimas itu. Karena itu kemauan saya sendiri itu. Mau kasih nama ini ya juragan bilang ya udah enggak apa-apa, di mana jalannya yang terbaik itu. Pokoknya Pak Mukri itu bagus orangnya. Bagus ya. Iya, cocok itu. Cocok lah. Oh, teman-teman di sini ini sebenarnya Pak Dul ini dulu ditawarkan ya, Pak ya. Iya. Ditawarkan oleh Pak Mukri untuk ngerawat sapinya Pak Mukri. Nah, setelah itu Pak Dul ini minta 1 Iya. pertamanya, tapi tiba-tiba kok datang 2 pasang gitu. Berarti kan Pak Mukri percaya sama sampean berarti, Pak ya. Terlalu percaya orangnya. Oh, terlalu percaya dan kepercayaan itu dibayar tuntas, Pak ya. Jadi sayanya lebih hati-hati gitu. Karena orang itu percaya penuh orangnya itu. Bagus tuh orangnya itu. Kepercaya. Senang saya. Siap. Bagus berarti ya. Ya, bagus. Oke dulu Dimas, gimana Mas? Gimana Mas? Sampean juga ikut ngerawat kan? Ya ikut kadang-kadang. Ikut kadang-kadang. Kalau di kandang biasanya ya kalau di kandang ini kan nggak bisa dirawat sendiri gitu kan. Ya. Kalau misalnya bapaknya sampean itu keluar, yang di belakang yang ngerawat siapa sampean kan? Ya kadang ini. Oh, anggaplah yang ngerawat itu kalau di sini itu rame-rame kan Mas ya. Kekompakan. Kekompakan harus dijaga lah ya. Untuk besarnya tim Suryaloka. Ya Mas, gimana? Oke teman-teman ya. Gini Pak, kemarin sudah jebol, anggaplah jebol, udah meledak Suryaloka ini dan banyak orang-orang mempertanyakan Suryaloka ini tim dari mana? Ya udah, ini kandang Suryaloka di sini, kandang yang sederhana, tapi meskipun sederhana jangan remehkan kandangnya, jangan dilihat dari kandangnya, tapi prestasinya sudah terbukti. Saat merawat Pak, misalnya kayak kemarin butuh berapa lama untuk sapi itu kan biasanya pastinya dipersiapkan, entah itu menghadapi kecamatan, kabupaten, terus ke presiden ini. Gimana sih Pak? Maksudnya cara mempersiapkannya supaya misalnya kan banyak lah teman-teman misalnya yang pengen merawat sapi, punya sapi, ya meskipun nggak diceritakan semua, sedikit lah. Iya. Kalau soal perawatan itu ya
mungkin kalau saya ndak pernah hilang. Ada keram gak ada keram tetap perawatan rutin. Tetap perawatan rutin. Rutin. Ndak mungkin ini dikasih jamu, ini dikasih makan, ndak. Tetap jamu, tetap makan itu. Harus rawat benar-benar itu. Siang malam, Pak. Siang ya? malam. Siang malam. Kalau saya pribadi ya, kalau ngerawat gak maju mundur. Harus maju terus. Harus maju, nggak maju mundur, cantik nih, Pak ya. Kadang kan orang kalau kalah, kadang sapinya dibiarin. Kan kasihan. Kalau saya enggak, sapi saya kalah, gimana caranya untuk menang gitu. Pokoknya kalah menang tarik Ya, gitu. harus. Nah, rawat terus. itu kuncinya mungkin keberhasilan dari Pak Dul ini. Dia meskipun sapinya kalah, bukan tambah males tapi tambah giat. Tambah giat. Biasanya kalau orang itu udah ya ngerap kalah itu biasanya lama-lama bosen. Iya, sebenarnya yang ngerawat itu bukan saya. Ya kadang saya itu ya mungkin cuman yang ngerawat itu anak-anak semua itu. Oh, yang ini, rame-rame. rame. Kadang 6 orang, kadang 7 orang. Kalau cari rumput itu 6 orang, 4 orang paling dikit. Oh iya. Saya cuman nunjukin itu kurang gini. Ya itu buktinya kemarin tuh. Biar sama-sama Iya. anak-anak ini biar sama-sama ngerti gitu, Pak ya. Iya. Sapi itu kayak gimana, tata kondisinya kayak gimana. Oke, Pak, lanjut misalnya kayak gini. Kemarin saya dengar itu Laskar Raden Ronggo Sukowati itu kan cuma punya plang satu, Pak ya. Iya. Satu. Kok tiba-tiba misalnya Suryaloka ini punya plang, itu plangnya dari mana, Pak? Oh ya, sebenarnya gitu itu Mas. Menghadapi kewedanan untuk kecamatan di Waru kan nggak ada sapinya. Sedangkan di saya Kecamatan Waru. saya punya teman di sana, orangnya bagus, Pak Haji Wahid sama Pak itu. Saya bilang, Pak Haji, kalau udah ada sapinya, kalau sampean dapat nomor sapinya yang mau lepas, saya yang mau lepas, mau diambil Dimas nomornya. Bukan beli, saya ada beli. Oh, enggak beli, Pak. Enggak beli, saya dikasih. Karena Dimas itu dulu jokinya Teror Sardadu. Oh, Dimas yang Iya. Dimas. Iya. Iya, karena melihat Dimas tuh. Ya kasihan udah kasih sama Dimas. Tuh. Kok katanya orang dikira beli, enggak. Kalau beli berapa duit sekarang, Enggak Pak? tahu saya. Oke, mungkin dari tim Suryaloka ini teman-teman ya nggak beli dia karena emang kalau di mana di Waru Iya. itu kosong nggak ada sapinya, jadinya plangnya itu mungkin kayak di semacam dilelang Ya, kayak itulah gitu. kalau orang sama-sama bagus ya itu. Terus Diminta dikasih gitu. plangnya diminta Pak Dul ini dan dikasih, nggak ada duit-duitan di sini Nggak ada. karena kita itu apa ya mungkin terlalu mahal lah, Pak ya. Enggak tahu berapa. Yang penting aku udah dikasih, udah ngerap, udah bahagia gitu. Udah bahagia ya. Dan bahagianya terbayar tuntas. Ya alhamdulillah dapat juara 1. Alhamdulillah. Kemarin Pak pastinya kan menemukan kesulitan pas Iya. di lapangan Iya. kemarin. Itu kesulitannya apa? Dari Bapak dulu deh. Kesulitannya pas misalnya ngerap di lapangan itu ada hambatan tidak? Ya, kalau kemarin itu bikin deg-degan karena lapangan tidak mendukung. Oh, habis hujan ya, Pak, Ya. becek. Untungnya alhamdulillah ndak hujan. Lama-kelamaan itu kering. Seneng saya. Bagus, sama sapi ndak sakit. Kakinya ya Enggak ya, becek, enggak terlaluan ya, juga. apa ya mungkin ya karena punya saya juara 1. Enggak tahu ya. Ya pokoknya tambah malam tambah kering ya tambah bagus itulah. ya. Lapangan tambah malam mendukung. Kalau paginya ya gimana pikirannya kalau hujan itu pas gimana gitu. Oke. Biaya kerap itu kan mahal itu. Biayanya aja mahal. Apalagi bawa seronin kayak kemarin. Ya, kemarin bawa seronin dan alhamdulillah biasanya kalau setahu saya kalau orang sudah ke lapangan bawa seronin itu sudah yakin paling tidak 80% itu masuk di 6 besar lah. Iya. Dan keyakinan itu terbayar lah. Keyakinan. Karena saya yakin bawa seronin, ya satunya saya yakin bawa seronin, yang kedua biar anak-anak saya itu bahagia, Senang gitu kan. Berarti ngerap itu nggak bisa ditukar sama uang, kesenangan itu. ngerap itu bukan cuma untuk Bapak ya, tapi buat di sini. Iya. Oke, sedikit cerita teman-teman, kalau di sini di keluarganya Pak Dul ini semuanya suka sama kerapan sapi.
budaya kerawan sapi. Makanya di sini kayak Dimas ini dia joki pada tahun 2013 2000-an lah ya Mas ya. Ya, 2015. 2015 sampai 2018. 18 ya. Ah, dan sekarang digantikan adiknya. Adiknya mulai dari TK 0 besar sampai sekarang. Dari Sekarang kelas 4. dari Berapa tahun? Udah 5 tahun. Udah 5 tahun dari TK 0 besar sampai kelas 4 SD. iya. Masih tetap aktif di kerapan sapi. Di Dika ya Pak ya, Dika. Kalau yang ini Dimas. Itu sekedar kalau di sini ya keluarga di sini ini benar-benar cinta budaya kerapan sapi. Cinta banget sama budaya kerapan sapi ini. Dan ya nggak ada istilahnya yang betul nggak ada cung-cungan Pak ya. Nggak ada. Karena udah suka, sudah my love lah. Jadi ya nggak usah disuruh-suruh, anak-anaknya udah waktunya mengeluarkan sapi, waktunya mijet, pastinya dipijet Pak ya. Ada jamnya. Ada jamnya. Ya. Jam 2 harus kenyang sapi. Jam 2 siang. Iya harus dimakanin sampai kenyang. Jam 4 harus keluar. Jam 4 harus Itulah keluar. jadwalnya. Kalau malam kalau sore jam 4 udah dimandiin, jam 5 udah kering, masukin, jam 8 harus keluar jamu. Gitu. Jamu. Ini jamunya ini cuman malam saja apa pagi? Biasanya kan kalau orang setahu saya nih Pak, karena saya juga nggak terlalu pinter lah. Cuma saya tahu kalau sapi ini biasanya pagi atau malam gitu. Ya tergantung kondisi. Tergantung kondisi Pak ya. Kalau kondisi bagus pagi sore. Pagi sore. Kalau kurang bagus saya kasih malamnya aja. Ya saya kan udah tahu kalau lihat sapi kurang gini ya udah enggak usah gitu. Nggak apa langsung di jos gitu Pak ya. Iya, kadang kan kalau sapi udah keluar bagian jamu terus enggak kalau saya. Lihat sapinya dulu. Dika. Biar nggak mentem istilahnya Ya. Mas Mantur ya. Kalau sudah kebanyakan jamu kurang baik juga. Kurang baik juga. Sapi ini juga kurang baik ternyata. Iya. Kalau sampean Mas, biasanya Mas, kalau memandikan lah istilahnya mijet preceng Mas kata orang Madura biasanya mereceng nggak Mas? Iya, mereceng. Mereceng ya. Mas sampean Mas, gimana? Coba cerita lah Mas. Apa gitu? Mandiin. Memandiin. Kalau di fisik Mas, Kalau fisik Mas, Kalau fisik rame-rame pagi sore. rame-rame pagi sore gitu ya. Sama Mas ini juga. Iya. Oke, kalau fisik rame-rame, dilakukan rame-rame, nggak cuman ya dibawa sendiri karena di sini sapinya ada 5 sapi, ada 5 ekor. Jadinya kalau misalnya nge-fisik ya nggak sendirian, pastinya rame-rame. Kalau udah rame-rame kompak seru gitu. Saya juga seneng sebenarnya kalau udah kompak itu sudah seneng Pak Sul ya. Makanya kekompakan itu kan sulit Mas. Iya pasti ya, kekompakan itu sulit, tergantung sampean Pak yang Ya, menjaga gitu. Tergantung tuan rumah. Tergantung tuan rumah. Terus gini Pak, tanggal 15 Ya. November ini ya, tanggal 15 November kita beralih lah. Kalau kemarin sudah juara, kita beralih sekarang ke tanggal 15-nya ini di Priok Ketapang. Ini persiapannya hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan lah untuk merawat sapi Pak? Seperti biasa. Untuk persiapan sekarang fokus ke sapi yang mau dikerap. Oh yang kemarin tembus itu Pak ya? Fokus sama itu aja. Yang lainnya ya tetap dirawat, jamunya biasa. Ya kalau yang kemarin itu tembus, iya tetap sama, tapi harus dijaga kondisinya gitu. 2 minggu ini cukup nggak waktunya Pak? Oh sangat cukup. Sangat cukup Sangat ya. cukup, ya. Karena waktunya kan agak mepet. Kalau kemarin di kabupaten, di kecamatan sampai kabupaten 1 minggu. 1 minggu ya. Itu Pak, mepet itu. Nah, pas sekarang persiapannya 2 minggu. 2 minggu. Jadi sangat cukup itu. Sangat cukup. Oke, katanya Pak Abdul nih untuk ngerawat sapi 2 minggu ke Priuk ini untuk Piala Presiden, insya Allah cukup waktunya untuk merawat itu cukup. Oke, harapannya lah Pak Abdul, harapan kedepannya untuk tim Surya Loka. Ya harapannya ya semoga lebih baik, lebih bagus, lebih juara kan gitu. Lebih baik, Lebih bagus, lebih lebih juara dan sering juara. sering Pak. juara ya.
Oh. Pokoknya perawatannya jangan mundur, terus maju gitu. Apa kata anak-anak juga ini ya? Terus maju. Intinya maju terus, pantang mundur, tariklah. Buat mungkin teman-teman yang belum tahu tim Surya Loka, Pak Dul gimana? Sedikit mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan buat teman-teman pengerap atau teman-teman di luar sana, sesuatu yang mau disampaikan ke subscriber Pak atau viewer yang ada di YouTube ntar yang mau lihat, pesan-pesannya lah Pak. Ya pesan-pesannya ya inilah kandangnya Surya Loka, ini saya. Oh. Ya sebenarnya orang sudah tahu semua kalau sama saya, tapi kalau soal nama itu ya kebanyakan ya ada yang tahu ada yang enggak gitu. Kalau sama saya sama orangnya semuanya mungkin tahu. Dan sekarang insya Allah akan tahu semua. Iya. Inilah dia tim Surya Loka, kebanggaan gitu Pak ya. Ya mungkin di sini ya pengerap itu paling muda-muda di sini, remaja semua. Remaja semua Pak. Semua remaja, nggak ada yang tua. Oh kata anak-anak sekarang itu berarti sampai gini ya, sampai lupa bercinta gitu. Bercinta belakangan. Yang penting sapi dulu juara. Lupa yang penting sapi dulu juara baru bercinta Baru gitu. bercinta. Udah bercinta lupakan saja gitu. Yang penting sapi sekarang. Apalagi menghadapi ini kan. Ya. Tanggal 15. Siap. Harus ya. Iya. Harus dipersiapkan serat. Mikir cinta-cintaan dulu. Nggak mikir, yang penting merawat sapi, istilahnya cari pakan ya. Cek pondeng betul ngare. Oke gitu teman-teman ya. Untuk teman-teman yang di luar sana mungkin ada salam untuk Pak Dul, silahkan, atau teman-teman di tim Surya Loka silahkan komentar di kolom komentar di channel Ahong Sipit ini. Atau kalian penasaran pengen nanya sesuatu, bisa saya tanyakan ntar. Kalian tinggal komen di kolom komentar di channel ini. Mungkin sudah dulu ya Pak Dul ya, sudah. Terima kasih untuk informasinya buat teman-teman yang ada di sini. Tim Surya Loka adalah tim yang kecil, tapi tim ini punya kemauan yang sangat besar. Meskipun kecil tapi kemauannya sangat besar, katanya Mas Dimas di sini sadis dan bisa meledak di 2020. Mudah-mudahan harapan teman-teman di sini bisa memberikan kejutan lagi di tanggal 15 di lapangan Priuk ntar Pak ya. Ya, semoga. Semoga amin. Dan untuk teman-teman pencinta tim Surya Loka, mohon doanya di tanggal 15 tim Surya Loka memberikan kejutan yang luar biasa lagi. Oke, jangan lupa sebelum kalian akhiri nontonnya, jangan lupa like and subscribe-nya ya teman-teman di channel Ahong ini. Karena like and subscribe itu adalah motivasi buat saya, dan salam budaya dari Ahong Sipit.